Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, minggu kemarin kita libur. Jadi, Miss mau ingetin sebelumnya kalau kita sudah belajar mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca ada berapa? Ada 3, yaitu apa aja? Komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, sekarang karena kita sudah mengenal sebelumnya, sekarang kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan sifat-sifat operasi itu. Ya, seperti apa, Miss? Nah, sambil dibuka bukunya halaman 18 ya. Kita baca bersama-sama. Di situ ada permasalahan nyata. Di pertengahan semester, jumlah siswa kelas 3 yang les di KPM bertambah menjadi 2 kali lipatnya. Ya. Habis itu, agar jumlah siswa tidak terlalu penuh dalam satu kelas, maka seluruh siswa dibagi lagi ke dalam 2 kelas. Di masing-masing kelas, siswa dibagi menjadi 4 kelompok kecil untuk saling memperkenalkan diri. Nah, jika kita amati permasalahan yang tadi itu melibatkan operasi hitung campuran. Kok bisa, Miss? Karena pada mulanya kita diminta untuk mengalihkan jumlah siswa KPM mula. Habis itu kita diminta untuk melakukan pembagian antara seluruh siswa dengan jumlah kelas. Dan setelah itu kita melakukan pembagian lagi untuk membentuk kelompok kecil. Makanya itu yang dinamakan campuran. Karena dalam satu kasus itu ada 2 operasi. Di sini operasi apa aja? Perkalian dan pembagian. Tadi pertama dikali, kemudian dibagi, habis itu dibagi lagi. Nah, kalau sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan saja, pengurangan saja, perkalian dan pembagian saja. Sekarang itu yang dinamakan campuran. Kemudian, bagaimana sih, Miss, kalau ditulis dalam bentuk lambang bilangannya? Nah, kita lihat di sini masih di halaman 18. Pemahaman konsep yang paling bawah. Perhatikan contoh operasi hitung pada bilangan caca berikut ini. Miss perbesar dulu. Sip. Nah, nomor 1, 2 dikali 4 dibagi 8. Nah, di sini pecahan operasi campurannya apa saja? Perkalian dan pembagian. Kita lihat di situ, 2 dikali 4. Berarti yang kita kerjakan adalah perkalian terlebih dahulu. 2 dikali 4. Nah, ini udah ada di bawahnya nih. 2 dikali 4 terus bagi 8, kita turunin di sini ya. Lanjut. Nah, kalau ada dalam kurung kayak gini, berarti dalam kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu. 2 dikali 4, 8. Terus bagi 8-nya kita turunin lagi di sini. Siap? Nah, tinggal 8 bagi 8, 1 deh, gitu aja. Berarti tadi 2 dikali 4 dibagi 8 berapa hasilnya? Hasilnya 1. Mudah ya. Lanjut, halaman 19, nomor 2 yang paling atas. Miss besarin dulu ya. Nah, di situ ada dalam kurung 15 dikurang 9 dikali 4. Nah, tadi yang Miss bilang ya, kalau dalam kurung itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ udah ada 15 dikurang 9 itu berapa? 6. Kita tulis 6. Nah, dikali 4-nya kita turunin di sini. Ya. 4. 6 dikali 4 adalah 24. Kita tulis di sini 24. Lanjut di nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada 4 angka nih. 4 itu ya. 44 dikurang 44 dibagi 4 ditambah 5 dikurang 2. Nah, cara mengerjakannya kalau kayak gini, agar mempermudah kita kerjakan 2 dulu. Nah, di sini udah di dalam kurung 44 dibagi, berarti di sini berapa? 4 ditambah 5 dikurang 2
Nah, 44 dibagi 4 adalah 11, ditambah, kita tulis lagi ditambah 5 dikurang 2, 3. Kalau sudah ketemu, 11 tambah 3 adalah 14. Berarti 44 bagi 4 tambah 5 kurang 2 adalah 14. Pinter semua pasti. Lanjut nomor 4. 60 ditambah 10 dikali 3. Nah, ini nih. Nanti kalian perlu kasih catatan tambahan atau diingat-ingat saja boleh. Ketika ada penjumlahan dengan perkalian ataupun pengurangan dengan perkalian, pokoknya tuh penjumlahan temannya pengurangan, perkalian temannya pembagian. Nah, ketika mereka bertemu, yang harus dikerjakan duluan adalah perkalian dan pembagian kayak tadi, ya. Nah, di sini ada 60 ditambah 10 dikali 3. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang perkalian terlebih dahulu, ya. Oh iya, Miss lupa. Tetapi ketika nanti di soalnya itu ada dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu terlebih dahulu. Kalau nggak ada dalam kurungnya, baru si perkalian dan pembagian dulu yang dikerjakan terlebih dahulu. Lanjut nomor 4. 60 ditambah 10 dikali 3. Mana yang harus dikerjakan duluan adalah yang perkalian. Makanya di sini dikasih dalam kurung nih di bawahnya. Jadi langkah pertama ini, kemudian langkah kedua 60-nya kita turunin. 10 dikali 3 adalah 30. 60 ditambah 30 adalah 90. Jadi hasilnya adalah 90. Lanjut nomor 5. 84 ditambah dalam kurung 8 dibagi 4. Nah, langkah pertamanya kita tulis nih. Berarti di sini berapa? 84 ditambah 8 bagi 4. 8 bagi 4 itu berapa? 2. 2 tambah 84 adalah 86. Sip, masih gampang, udah pinter nih. Nah, ini dia. Ada pembagian dan perkalian. Kalau pembagian dan perkalian, siapa yang dikerjakan terlebih dahulu, Miss? Yang paling depan terlebih dahulu yang dikerjakan, ya. Makanya ini di dalam kurungin dulu. Nah, berarti di sini berapa? Step langkah pertamanya 42 dibagi 7 dikali 11-nya diturunin. Nah, habis itu 42 dibagi 7 adalah 6. 11-nya masih diturunin dikali 11. 6 dikali 11 66. Ini kalian sambil tulis ya di bukunya. Nah, lanjut di nomor 7. 40 dikurang 8 dikali 4. Nah, ada pengurangan dan perkalian. Tadi apa? Kalau ada pengurangan dan perkalian, yang dikerjakan terlebih dahulu siapa? Yang perkalian. Makanya ini di dalam kurungin di langkah pertamanya. Nah, 40-nya kita turunin. 40 dikurang 8 dikali di sini 4. Kok 4 jelek ya? Sebentar. 4. Sip. Habis itu 40 kita turunin. 8 kali 4 adalah 32. Habis itu 40 dikurang 32. 8. Berarti hasilnya 8. Nomor 7 ya. Lanjut nomor 8. 20 dibagi 4 ditambah 24. Kalau ada pembagian dan penjumlahan, yang kita kerjakan apa? Pembagian terlebih dahulu. Makanya di langkah pertama diapakan ini? Di dalam kurungkan. Habis itu 20 dibagi 4, berarti di sini ya. 24-nya kayak biasa kita turunin. Nah, udah ditulis. Tinggal 20 dibagi 4, 5 ditambah 24. 5 tambah 24 adalah 29. Berarti nomor 8 hasilnya adalah 29. Lanjut nomor 9. 2 dikali 12 tambah 3. Tadi kalau ada perkalian dan penjumlahan, siapa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang perkalian. Tapi kalau ada dalam kurung perkalian dan dalam kurung, siapa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Yang dalam
kurung, meskipun yang dalam kurung bukan perkalian atau pembagian ya. Nah, makanya di sini di langkah pertama itu adalah kita tulis 3. Nah, baru nih duanya kita tetap turunin, kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. 12 ditambah 3 adalah 15. 2 dikali 15 adalah 30. Berarti hasilnya 30, nomor 9. Lanjut nomor 10. 6 dikali 2 ditambah 8 bagi 2. 6 kali 2 12 ditambah 8 bagi 2 berapa? 4. 12 ditambah 4 16. Gampang ya ternyata operasi campuran itu. Lanjut halaman 20. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini adalah, nah, di kotak kesimpulan kita baca bersama-sama bagaimana operasi hitung perkalian dan pembagian hubungannya. Nah, hubungan operasi hitung perkalian dan pembagian, Miss dikte, kalian sambil tulis ya, karena kalau nungguin Miss nulis di sini di layar ini kelamaan nanti Miss nulisnya. Kalian langsung tulis aja pakai pensil. Miss diktein. Bagaimana hubungan operasi hitung perkalian dan pembagian, yaitu adalah ketika operasi campuran perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di depan di antara perkalian dan pembagian. Kemudian, bagaimana hubungan operasi hitung perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, hubungannya adalah ketika terdapat perkalian dan pembagian dengan penjumlahan atau pengurangan atau salah satunya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Yang terakhir yaitu bagaimana hubungan operasi hitung yang terdapat tanda kurung. Hubungan operasi hitung yang terdapat tanda kurung adalah yang dikerjakan terlebih dahulu, sehingga meskipun yang di dalam kurung adalah penjumlahan ataupun pengurangan, maka harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Sudah? Kalau sudah, sekarang Miss kasih tahu tugasnya. Tugas kalian adalah latihan soal nomor 1 nih, halaman 20 yang ini. Nah, nomor 1, nomor 2, terus nanti halaman 21, 3, 4, 5. Jadi latihan soal nomor 1 sampai 5 dikerjakan seperti biasa di buku ini aja nggak apa-apa kalau muat, kalau nggak muat di buku tulis, kemudian dikumpulkan ke Miss by WA paling lambat seperti biasa jam 9 malam. Oke, selesai semua belajar kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.